Maxon Wu, si tabib ajaib. By Kikson. Bab 79, Martabat Seorang Tabib. Kota Yi, Gunung Kinceng, Villa Baiyun. Villa Baiyun adalah rumah leluhur keluarga Bai, seluas ribuan meter persegi, infrastrukturnya luar biasa bagus dan antik. Pada saat ini, di sebuah bangunan bambu 3 lantai, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut tiba-tiba duduk dari tempat tidurnya, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia kemudian berbaring kembali di tempat tidur, wajahnya sepucat kertas. Di depan tempat tidur berdiri beberapa pria, termasuk Kari Bai dan Krishna Bai. Ketika mereka melihat lelaki tua itu memuntahkan darah, raut wajah mereka berubah. Ayah. Kari Bai tampak bingung, dan kemudian berbalik untuk melihat seorang lelaki tua berjanggut hitam. Petua Lao, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa selama kamu mempunyai Ganoderma darah, sakit ayahku dapat pulih? Wajah pria tua dengan janggut hitam itu tampak muram. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata, Ganoderma darah adalah obat ajaib legendaris. Aku belum pernah menggunakannya sebelumnya, tetapi aku telah melihat obatnya dari buku-buku kuno. Sekarang sepertinya aku telah ceroboh. Sepertinya ada beberapa unsur obat dalam Ganoderma darah yang memperkuat toksisitas racun piton. Kari Bai tercengang. Dia tiba-tiba mengingat apa yang Maxon Wu katakan, Ganoderma darah ini akan memperburuk lukanya. Apakah keterampilan medisnya benar-benar luar biasa? Dia bergumam. Kakak kedua, apa yang kamu bicarakan? Krishna Bai bertanya. Kari Bai buru-buru berkata, adik kelima, Maxon Wu pernah berkata bahwa Ganoderma darah akan memperparah luka ayah. Apa menurutmu dia bisa menyembuhkan ayah? Mata Petua Lao berbinar, oh. Seseorang mengatakan hal seperti itu. Krishna Bai buru-buru berkata, Maxon Wu juga seorang tabib, Jeffrey Su pernah merekomendasikan dia kepadaku, tapi... Lalu dia menatap Kari Bai. Kari Bai mendengus, adik kelima, hubungi Jeffrey Su dan tanyakan apakah Maxon Wu bisa datang. Krishna Bai menghela nafas diam-diam. Jika kakak keduanya tidak kasar hari ini, Maxon Wu sudah datang ke kota Yi bersamanya. Jeffrey Su sedang berlatih seni bela diri dan ponselnya dimatikan, jadi dia tidak bisa dihubungi sama sekali. Apa boleh buat? Dia hanya bisa menelepon Jason Lee dan memintanya untuk menanyakan nomor telepon kamar hotel Maxon Wu. Maxon Wu sedang berlatih seni bela diri ketika Gary Fang mengetuk pintu dan berkata bahwa seseorang menelepon kamar hotel dan mengaku sebagai Krishna Bai. Maxon Wu datang ke ruang tamu, mengangkat telepon dan mendengar suara Krishna Bai, Tuan Wu. Maxon Wu, ini aku. Tuan muda kedua Bai. Hehe, Tuan Wu, aku menelepon untuk meminta maaf kepadamu atas nama kakak keduaku. Selain itu, aku juga ingin berterima kasih atas Ganoderma darah. Ganoderma darah ini sangat berharga, keluarga Bai kami tidak bisa menerimanya begitu saja. Begini saja. Kamu bisa memberiku nomor rekeningmu dan aku akan mentransfer 10 juta yuan padamu. Maxon Wu tahu dalam hatinya bahwa pasti telah terjadi sesuatu dengan Budi Bai, sehingga keluarga Bai sekarang memerlukannya. Jadi dia berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu tidak perlu bertele-tele. Krishna Bai tersenyum pahit, sejujurnya, seperti yang dikatakan Tuan, ayahku terluka lebih parah setelah menggunakan Ganoderma darah. Bisakah Tuan Wu datang ke kota Yi untuk menyelamatkan ayahku? Maxon Wu, seperti yang aku katakan, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit ayahmu. Dengan itu,
dia menutup telepon. Krishna Bai di ujung telepon tercengang dan wajahnya menjadi muram. Kari Bai menatap dan bertanya dengan keras, "Adik kelima, dia tidak bersedia datang." Krishna Bai menghela nafas, "Kakak kedua, kata-kata yang kamu katakan padanya sebelumnya, jika berada di posisinya, aku juga tidak akan datang." Kari Bai mendengus dan bertanya pada lelaki tua itu, "Petua Lao, bisakah kamu menyembuhkan luka ayahku?" Petua Lao menghela nafas dan berkata, "Racunnya terlalu kuat, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku khawatir Petua Budi Bai tidak bisa bertahan melewati malam ini." Raut wajah semua orang berubah drastis. Seorang pria tua berteriak, "Adik kedua, cepat hubungi tabib ajaib Wu, segera minta maaf padanya dan mohon dia untuk datang dan menyelamatkan ayah. Dia adalah putra tertua dari keluarga Bai. Qiano Bai adalah yang tertua dan memiliki pencapaian tertinggi. Aku." Kari Bai tanpa sadar menolak, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. Ayahnya sedang sekarat, apakah ini saat yang tepat untuk memikirkan harga diri? Dia mengertakkan gigi, kemudian mengambil telepon dari Krishna Bai dan menghubungi Hotel Maxon Wu. Ketika telepon terhubung, dia langsung berkata, "Tuan Wu." Wajah Maxon Wu tanpa ekspresi dan dengan sengaja bertanya, "Siapa ini?" "Aku Kari Bai." Dia baru saja mengumumkan namanya, dan Maxon Wu menutup telepon. Kari Bai tercengang, kemudian dia menjadi sangat marah dan berteriak, "Brengsek. Beraninya dia menutup teleponku. Adik kedua." Qiano Bai berteriak, "Temperamentalmu perlu diubah. Ini tentang hidup dan mati ayah. Tidak bisakah kamu menekan amarahmu?" Kari Bai hampir mematahkan giginya. Dia sekali lagi meraih telepon dan menelepon kamar Maxon Wu, tetapi setelah waktu yang lama, tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, Maxon Wu duduk di depan telepon, tanpa ekspresi, dan membiarkan telepon berdering. Jeffrey Su berjalan keluar dari kamar dan bertanya, "Telepon dari keluarga Bai." Maxon Wu, Krishna Bai menelepon sekali, dan sekarang Kari Bai, aku menutup teleponnya, dan sekarang dia masih menelepon. Jeffrey Su merenung sejenak dan bertanya, "Saudaraku, apa rencanamu?" Maxon Wu, aku bersedia menyembuhkan Budi Bai, tapi Kari Bai harus bersujud dan meminta maaf padaku. Jeffrey Su tercengang, "Bersujud?" Kari Bai sangat arogan sehingga aku khawatir sulit bagi dia menerimanya. Maxon Wu mencibir, "Aku bisa menyelamatkan nyawa ayahnya, apa sujudnya tidak sebanding dengan nyawa ayahnya?" Jeffrey Su, meski begitu, walaupun kamu tidak bisa berteman dengan Kari Bai, tapi kamu tidak harus menjadi musuh kan? Bukan aku yang memilih untuk menjadi musuh atau teman, pilihan ada padanya. Maxon Wu berkata, "Sebagai seorang tabib, aku tidak membutuhkan rasa terima kasih mereka, tetapi aku membutuhkan rasa hormat dan kepercayaan. Keluarga Bai tidak memiliki kepercayaan dan rasa hormat terhadapku, jadi aku tidak bisa mengiyakan mereka." Jeffrey Su mengangguk, "Apa yang dikatakanmu masuk akal." Dia mengangkat telepon dan bertanya dengan keras, "Siapa ini?" Kari Bai menahan amarahnya dan berkata, "Apakah kamu Jeffrey Su?" "Jeffrey Su, ini aku." "Ada apa Tuan Muda kedua Bai?" Minta Maxon Wu untuk menjawab telepon. Kari Bai berkata, "Oke." Jeffrey Su langsung mematikan teleponnya, kemudian dia berkata kepada Maxon Wu, "Kari Bai benar-benar tidak tahu diri, jika bukan karena dia anak petua Bai, aku pasti sudah membunuhnya." Maxon Wu tersenyum, "Kakak ketiga, telepon ini mengganggu, ayo keluar dan kembali di malam hari."
Ada sebuah kuil kuno di dekat hotel yang memerlukan tiket untuk masuk. Maxon Wu dan Jeffrey Su datang ke halaman kuil dan berbicara sambil berjalan. Kakak ketiga, apakah kamu penguasa nomor 1 di Yunjing sekarang? Jeffrey Su menggelengkan kepalanya. Yunjing adalah ibu kota Jiangzuo. Ada 2 master di Jiangzuo. Satu adalah Formless Master dan yang lainnya adalah Nicholas Gao. 2 orang ini, Formless Master tinggal di kota Feng dan Nicholas Gao tinggal di kota Huang. Semuanya jauh dari Yunjing. Ini menguntungkanku sehingga mendapatkan pijakan yang kuat di sini dengan kekuatan adik keempatku. Maxon Wu, Kenneth Suo adalah kaisar bawah tanah Yunjing. Semua keputusan di Yunjing dibuat oleh kakak ketiga. Tidak ada salahnya jika aku mengatakan kakak ketiga adalah penguasa Yunjing. Jeffrey Su tersenyum, tidak salah. Adik keempatku adalah gubernur kota Yunjing. Tidak peduli seberapa kuat orang Jianghu, mereka tidak akan berani menyinggung pemerintah. Lalu dia berkata kepada Maxon Wu, saudaraku, kamu mengajarkan teknik pernapasan padaku hari ini, dan itu bukanlah masalah kecil. Aku punya firasat bahwa aku bisa menyempurnakan alam reikiku dalam waktu 1 tahun. Maxon Wu berkata sambil tersenyum, apa itu bawaan? Kakak ketiga pasti akan menjadi master alam raja. Jeffrey Su, semoga saja. Bab 80, Keluarga Bai Tunduk. Berbicara tentang master alam raja, Maxon Wu bertanya, apa kakak ketiga pernah bertemu master alam raja? Jeffrey Su menggelengkan kepalanya. Level raja bela diri tidak berhubungan dengan urusan duniawi, merupakan aset kekuatan besar, aku juga hanya mendengarnya. Tapi katanya 4 dewa negara Yanlong semuanya adalah master bela diri. Saat keduanya berbincang, mereka sampai di Aula Mahavira. Maxon Wu melihat patung Buddha dan membuka Eye of Dimension. Kemudian dia menemukan bahwa permukaan patung Buddha ini dialiri cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini sebenarnya adalah keyakinan batin banyak orang yang percaya dan menganut Buddha. Dia adil, baik hati, penuh kasih dan kuasa, yang membuat orang mengaguminya. Setelah Maxon Wu melihat sekeliling, dia mengeluarkan 1 set koin 5 Emperors, diam-diam meletakkannya di atas meja dupa, dan kemudian mengucapkan sebuah mantra. Begitu mantra diucapkan, cahaya keemasan di permukaan patung Buddha berubah menjadi beberapa untai tanda emas, lalu diserap oleh koin tembaga. Jeffrey Su tampak penasaran dan bertanya, saudaraku, apa yang kamu lakukan? Maxon Wu berkata, meminjam kekuatan sihir Buddha dan memberkati koin 5 Emperorsku. Memberkati. Ketika Jeffrey Su mengambil koin 5 Emperors, dia merasa uang itu memiliki aura khusus, terasa sangat nyaman. Saudaraku, tak disangka, kamu juga paham sihir. Dia sangat kaget dan merasa Maxon Wu menjadi semakin misterius. Itu hanya trik kecil. Maxon Wu dengan cepat menyimpan koin 5 Emperors dan kemudian pergi ke kuil Buddha lainnya. Kali ini, dia mengeluarkan 2 keping koin tembaga, meletakkannya di atas meja, dan melantunkan mantra. Setelah memberkati kedua keping koin tembaga itu, mereka berdua meninggalkan kuil. Berjalan-jalan dan kembali ke hotel, pada saat itu, hari sudah gelap. Clarice Tang bilang ada prasmanan barbeque di atap hotel, sangat nyaman dengan ditemani angin sepoi-sepoi. Begitu disarankan barbeque malam ini, Maxon Wu langsung menyetujuinya. Gary Fang dan Clarice Tang memanggang sate, Maxon Wu dan Jeffrey Su bertanggung jawab atas bir dan memakan sate, kemudian menceritakan cerita menarik seni bela diri. Tak berapa lama kemudian, bulan menggantung tinggi. Hari ini adalah malam bulan purnama, cuacanya bagus,
sangat cocok untuk menikmati bulan dengan meminum anggur. Setelah sibuk untuk sesaat, Gary Fang dan Clarice Tang juga duduk untuk minum bersama. Saat minum, sekelompok orang datang ke atap, dipimpin oleh Kari Bai, diikuti oleh Krishna Bai dan beberapa orang lainnya. Tuh. Krishna Bai langsung berlutut di depan Maxon Wu dan berkata dengan suara dalam, "Tuan Wu, yang lalu itu adalah kesalahanku. Aku minta maaf padamu, mohon maafkan aku." Maxon Wu meletakkan gelas anggurnya, menyeka tangannya dengan tisu basah dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku merasa tersanjung. Tuan kedua Bai adalah Gatrilem Master sekaligus anggota keluarga Bai. Bagaimana kamu bisa bersujud pada seorang tabib kecil? Bukankah ini akan menjadi guyonan orang Jianghu?" Wajah Krishna Bai memucat sesaat, dia mengatupkan giginya, "Tuan Wu, selama kamu bersedia untuk mengobati ayahku, aku tidak masalah dengan apapun yang kamu katakan. Jika kamu masih kesal, kamu bisa menamparkan dan mencincangku." "Aku tidak berani," jawab Maxon Wu. "Bukankah itu sama saja seperti cari mati jika aku memukul anggota keluarga Bai kalian?" Krishna Bai terbatuk dan menyatukan kedua tangannya di dada. "Tuan Wu, ayahku mungkin tidak akan selamat hari ini. Tolong selamatkan nyawa orang tua ini. Keluarga Bai kami pasti akan sangat berterima kasih untuk itu." Ketika Maxon Wu sudah cukup mengetahui keadaannya, dia berdiri dan berkata, "Adalah tugas seorang tabib untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kalian membawa Budi Bai datang." Krishna Bai sedikit terkejut, "Tuan, bagaimana kamu tahu jika kami juga membawa ayahku datang?" Maxon Wu, terbentang jarak 3 mil jauhnya, "Aku masih bisa mencium bau racun piton itu, cepat pimpin jalan." Krishna Bai sangat gembira dan dengan cepat berkata, "Iya, silakan Tuan." Pada saat itu, keluarga Bai sangat menghormati Maxon Wu dan tidak berani menunjukkan sedikit pun penghinaan. Mereka dengan sopan memimpin jalan hingga sampai di sebuah suite di hotel. Keluarga Bai takut perjalanan dari Flower City ke kota Yi akan memakan banyak waktu sedangkan sebuah nyawa bergantung pada mereka. Jadi mereka mengirim sebuah pesawat untuk membawa petua Bai ke sini dan langsung check-in di hotel ini. Ketika Maxon Wu tiba di kamar, terlihat seorang pria tua terbaring di sofa ruang tamu, ditemani oleh banyak orang di sampingnya. Krishna Bai buru-buru berkata, "Tuan Wu, ini ayahku." Maxon Wu menyapukan pandangannya dan melihat bahwa orang tua ini memang keracunan, dan toksisitasnya telah bersatu dengan toksisitas ganoderma darah dan menjadi lebih ganas. Jika tidak diselamatkan tepat waktu, orang tua ini tidak akan selamat malam ini. Seorang master sejak lahir berwajah pucat saat ini, wajahnya sayu dan terlihat sangat lemah, dia hanya bisa membuka sedikit matanya. Maxon Wu duduk di sisinya, memeriksa denyut nadinya, dan berkata dengan lembut, "Petua Bai, tidak perlu khawatir, aku bisa menyembuhkan penyakitmu." Dia menyuruh seseorang melepaskan baju Budi Bai, menggunakan jarum akupuntur, lalu menusukkan 36 jarum di tubuhnya, melihat teknik tusukannya yang tidak dapat diprediksi dan arah tusukannya tidak terduga. Petua Mo terlihat bingung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tabib Wu, aku sepertinya pernah melihat teknik akupunturmu ini." Maxon Wu tersenyum kecil, "Anda juga seorang dokter?" Petua Mo dengan cepat berkata, "Ya, seorang tabib pengembara di Jianghu." Krishna Bai buru-buru berkata, "Tuan Wu, Petua Mo adalah seorang tabib terkenal di daerah Basu. Ia dipanggil tabib ajaib Mo dan telah menyelamatkan banyak orang dalam hidupnya." Maxon Wu, "Senang bertemu denganmu. Teknik akupunturku ini disebut jarum ajaib alam semesta agung." Petua Mo terkejut, "Sudah kuduga."
Teknik akupuntur ini mirip dengan jarum ajaib alam semesta yang legendaris. Mungkinkah keduanya saling berhubungan? Maxon Wu, benar, jarum ajaib alam semesta agung berasal dari jarum ajaib alam semesta. Setelah mengatakan itu, dia telah selesai menusukkan jarum akupuntur, dan Budi Bai tiba-tiba duduk tegak, wajahnya yang pucat dengan cepat berangsur membaik. Kemudian dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan darah mulai beredar ke seluruh tubuhnya, dengan nafas dalam yang kuat. Petua Mo terkejut dan senang pada saat bersamaan, peredaran darahnya telah terbuka, selanjutnya sudah mudah untuk ditangani. Kari Bai buru-buru bertanya, Petua Mo, maksudmu, ayahku sedang dalam proses penyembuhan. Petua Mo mengangguk. Tuan Bai adalah natur mater, kekuatan fisiknya jauh lebih unggul dari orang biasa. Selama darahnya bersirkulasi, racunnya bisa dihilangkan secara perlahan. Maxon Wu mengangguk dalam diam, tampaknya kemampuan Petua Mo lumayan juga, jadi dia berkata, Petua Mo benar, namun, itu dikarenakan dia telah terinfeksi Ganoderma darah sebelumnya. Ganoderma darah itu adalah obat ajaib, meskipun beracun, tetapi juga mengandung kekuatan luar biasa. Petua Bai adalah natur master, dengan bantuan kekuatan obat Ganoderma darah, dan selama darahnya bersirkulasi dengan baik, racunnya akan bisa ternetralisir dengan sendirinya. Sambil berkata, dia menusuk ke 10 jari Budi Bai satu persatu dengan jarum akupuntur. Tak berapa lama kemudian, terlihat sebuah tetesan hitam pekat menetes dari mata jarum ujung jarinya. Maxon Wu menulis resep obat lagi dan memberikannya kepada Kari Bai saat itu juga. Cepat suruh seseorang untuk mencari obat ini. Kari Bai segera memerintahkan bawahannya untuk pergi mencari obat itu. Keluarga Bai sangat berpengaruh dan tidak akan sulit untuk mencari obatnya. Maxon Wu lalu bertanya pada Budi Bai, Petua Bai, bagaimana perasaanmu sekarang? Budi Bai membuka matanya, dia tidak bisa berbicara sebelumnya, tetapi dia akhirnya bisa membuka mulutnya sekarang dan berkata dengan tulus, Tabib ajaib, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Maxon Wu berkata, sama-sama Petua Bai, sekarang kamu teruskan mengeluarkan gas beracunnya, dan minum obat nanti, lalu berendam obat, dalam 2 atau 3 hari ke depan baru kamu dapat pulih seperti sebelumnya. Budi Bai mengangguk, dan kembali memejamkan matanya dan lanjut mengeluarkan racun. Maxon Wu segera meminta keluarga Bai untuk menyiapkan sebuah tong besar. Akan lebih baik jika menggunakan tong besar yang digunakan untuk menyimpan gandum di pedesaan, dan mengisinya dengan air panas 70 derajat. Keluarga Bai segera pergi mengaturnya, melaksanakannya dengan cepat. 1 jam kemudian, obat yang telah digoreng itu dibawakan dan diminum oleh Budi Bai. Begitu obat ini diminum, sisa racun di tubuhnya segera dinetralisir, dan tubuh Budi Bai menjadi lebih baik. Maxon Wu meminta seseorang untuk menuangkan kedua obat tersebut ke dalam tong besar berisi air panas, dan menyuruh Budi Bai berendam di dalamnya hingga hanya terlihat leher dan kepalanya saja. Dia berkata, Petua Bai, kamu harus berendam di dalamnya selama 2 jam, dan racunnya akan lenyap. Sisanya kamu hanya perlu memulihkan luka dalam, kamu dapat meminta petuamu untuk membantumu memulihkan diri. Budi Bai sangat senang dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, kemampuanmu sangat luar biasa, keluarga Baiku pasti akan membalas kebaikanmu. Budi Bai direndam ke dalam tong air besar, dan kekuatan obatnya menembus ke seluruh bagian tubuhnya melalui kulitnya untuk menghilangkan lebih lanjut sisa racunnya.